Namaku Nadia, sudah 5 tahun aku menikah dengan Rizal, pria yang dulu mengejar-ngejar aku dengan ketulusan dan senyum lembutnya. Rumah kami sederhana tapi hangat, kami tidak punya banyak tapi cukup, dan yang paling penting, kami saling mencintai, atau setidaknya aku percaya padanya. 3 tahun lalu, kami mengadopsi seorang bayi laki-laki yang ditinggalkan di rumah singgah tempat aku menjadi relawan. Akil namanya, usianya kini menginjak 3 tahun, ia lincah, cerdas, dan sangat mirip Rizal. Kadang aku bercanda, kayaknya kamu lebih mirip ayah daripada aku yo. Rizal hanya tertawa sambil memelukku. Berarti kita berjodoh banget, sampai anak angkat kita pun mirip aku. Aku percaya padanya, aku percaya pada kehidupan kami. Setiap pagi aku membuatkan sarapan, Rizal mencium keningku sebelum berangkat kerja, dan Akil akan memeluk kami berdua sambil tertawa. Hari-hariku sibuk mengurus rumah dan aktif di kegiatan komunitas ibu-ibu. Di sanalah aku akrab dengan Saras, sahabat sekaligus tetangga baruku sejak 2 tahun lalu. Saras itu wanita yang anggun, ramah, dan pintar bergaul. Kami sering minum teh sore bareng, saling curhat tentang rumah tangga. Aku percaya padanya seperti aku percaya pada adikku sendiri. Kadang aku merasa hidup ini terlalu baik untuk jadi nyata. Tapi mungkin, memang begitu kalau kita bersyukur bukan? Sore itu, saat hujan turun pelan, aku, Rizal, dan Akil duduk di teras. Kami menyaksikan air menari di atas genting, sembari mendengarkan tawa Akil yang tak berhenti bermain balok. Aku menatap mereka, hati ini hangat. Aku tidak tahu bahwa pada saat itulah, hidupku yang penuh cinta perlahan mulai retak, dari sisi yang sama sekali tak pernah aku duga. Waktu itu, aku sedang duduk di ruang tamu, melipat cucian sambil mengawasi Akil bermain. Saras mampir seperti biasa, membawa 2 cangkir teh melati dan sekotak kue buatan sendiri. Dia duduk di sampingku, senyum khasnya seperti biasa, hangat dan tenang. Tapi hari itu, dia memandangi Akil agak lomo. Terlalu lomo, tatapannya kosong sejenak, lalu mendadak berkocok-kocok. Akil makin mirip yo sama, suamimu, ucapnya pelan, hampir seperti gumaman. Aku tertawa, iya, padahal kita ngadopsinya dari panti. Cuma kebetulan ojo mungkin. Saras buru-buru mengangguk, tapi aku sempat menangkap jemarinya yang gemetar saat meraih cangkir teh. Odo yang aneh, tapi aku mengabaikannya. Sorenya aku cerita pada Rizal soal keanehan itu. Tapi Rizal hanya mengangkat bahu. Mungkin dia lagi odo masalah. Kamu tahu sendiri, suaminya kerja di luar kota, jarang pulang. Pasti capek. Jawabannya masuk akal, tapi entah kenapa, malam itu aku sulit tidur. Wajah Saras, ekspresi matanya saat memandangi Akil, terus berputar di pikiranku. Kisoan harinya, saat aku sedang menyisir rambut Akil, anak itu tiba-tiba bertanya, "Bunda, kenapa Tante Saras nangis waktu aku peluk kemarin?" Aku tercekat. Nangis, tanyaku. Akil mengangguk polos. Aku peluk dia, terus pipinya basah. Aku mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi opo, hari-hari berlalu, keanehan kecil itu terus muncul. Saras semakin sering datang, tapi tidak seterbuka biasanya. Seringkali dia hanya duduk, menatap Akil dengan mata sendu, lalu buru-buru pulang.
seakan sedang menyiksa dirinya sendiri dengan datang ke rumahku. Dan pada suatu malam, saat aku sedang membereskan kamar tamu yang jarang dipakai, aku menemukan sebuah buku cerita anak-anak yang tidak pernah aku beli. Di balik sampulnya, ada tulisan tangan samar. Untuk Akil, dari Mama. Aku terpaku, Mama, hatiku berdebar. Aku menatap tulisan itu lomo. Tulisan yang terasa familiar. Terlalu familiar, dan untuk pertama kalinya, sejak aku mengadopsi Akil, aku bertanya dalam hati, siapa sebenarnya ibu kandungnya. Pertanyaan itu melekat di kepalaku seperti noda yang tak bisa dicuci bersih. Malam itu aku duduk di tepi ranjang, memandangi buku cerita dengan tulisan samar di balik sampul, untuk Akil, dari Mama. Aku bolak-balik buku itu, mencari petunjuk. Tidak ada nama, tidak ada tanggal, hanya tulisan tangan yang, entah kenapa terasa sangat dekat. Terlalu dekat, aku mencoba mengabaikannya, tapi suara hati ini terus berbisik, kau pernah melihat tulisan ini sebelumnya, Nadia. Kisoan harinya, aku membuka laci tempat aku menyimpan album pernikahan dan kartu-kartu ucapan dari teman-teman. Aku keluarkan satu persatu. Ucapan selamat, kartu ulang tahun Akil tahun lalu, surat dari teman-teman komunitas. Sampai akhirnya aku menemukan satu kartu berwarna merah muda dari 2 tahun lalu. Kartu ucapan selamat datang untuk Akil, yang dikirim Saras. Tanganku bergetar saat membandingkan tulisan tangan di kartu itu dengan yang ada di buku cerita. Hampir identik, tulisan Akil, yang dibuat dengan huruf khas, dengan lengkungan besar dan titik kecil yang nyaris tidak terlihat. Aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Tulisan itu sama, aku terduduk, nafasku tercekat, tidak mungkin, pikiran ini terlalu gila, tapi juga terlalu nyoto. Malam harinya, Rizal pulang lebih lambat dari biasanya. Wajahnya letih, dan ia langsung masuk kamar tanpa banyak bicara. Aku ingin bertanya, tapi lidahku keluh, apakah suamiku tahu siapa ibu kandung Akil sebenarnya? Aku pandangi Rizal yang tertidur di sampingku. Rasanya seperti tidur di samping teka-teki yang belum bisa aku pecahkan. Perutku mual, jantungku berdetak terlalu cepat. Pagi harinya, aku memutuskan untuk datang ke rumah Saras lebih awal, tanpa memberi tahu sebelumnya. Saat aku tiba, pintu depan rumahnya terbuka sedikit. Aku mengetuk pelan. Saras, panggilku, tidak ada jawaban. Aku melangkah masuk pelan, dengan perasaan tak karuan. Dari balik dinding ruang tamu, aku mendengar isak tangis tertahan. Dan di sono, duduk Saras di lantai, memeluk selembar foto kecil yang sudah kusut. Air matanya jatuh satu persatu. Aku ingin mundur, tapi telanjur melihat wajah di foto itu. Itu foto Akil, waktu bayi. Aku menahan napas. Saras menoleh, mata kami bertemu, dan dalam keheningan itu, aku tahu. Aku tahu sebelum ia membuka mulut. Aku tahu sebelum dia mengucapkan satu pun kata. Tapi aku belum siap mendengar kebenaran itu keluar langsung dari bibirnya. Saras menatapku lomo, napasnya sesak, seperti seseorang yang akhirnya tertangkap setelah bersembunyi terlalu lama. Tangan yang memegang foto Akil itu gemetar, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sisi Saras yang asing, rapuh, kacau, dan sangat terluka. Aku minta maaf Nat, suaranya pecah. Tuhan tahu, aku nggak pernah ingin semua ini terjadi. Aku tetap diam, aku ingin berbicara,
tapi lidahku seperti terkunci. Suara di kepalaku riuh, tapi bibirku bisu. Saras menarik napas panjang. Akil, dia anakku Nat, anak kandungku. Dunia runtuh, bumi seperti berhenti berputar. Kata itu menggema di kepalaku berulang-ulang, seperti palu memukul-mukul dadaku. Opo, akhirnya aku berhasil bersuara. Saras mengangguk, air matanya jatuh tanpa henti. Aku melahirkannya 3 tahun lalu, diam-diam. Aku nggak cerita ke siapa-siapa, bahkan ke orang tuaku sendiri. Hanya satu orang yang tahu tentang kehamilanku waktu itu. Aku mulai mengerti ke arah mono ini menuju. Tapi aku benar-benar berharap, dugaan itu salah. Rizal, bisikku, nyaris tanpa suara. Saras menunduk. Iya, aku terhuyung mundur, menabrak meja kecil di belakangku. Suara gelas pecah, tapi tak sekeras suara hatiku yang retak di dalam. Nafasku mulai tersengal, aku pegang dadaku yang terasa sesak. Saras bangkit, mencoba mendekatiku. Aku nggak pernah berniat menghancurkan pernikahan kalian, Nat. Sumpah, waktu itu aku sedang kacau, dan Rizal, dia juga bingung. Tapi waktu tahu aku hamil, dia bilang dia nggak bisa bertanggung jawab. Dia sudah menikah sama kamu. Jadi aku memutuskan menyerahkan bayi itu ke panti, berharap dia diadopsi keluarga baik. Mataku menatapnya tajam. Dan keluarga baik itu, ternyata aku sendiri. Air matanya jatuh lagi. Aku nggak tahu kamu yang akan mengadopsi dia. Waktu aku tahu, aku nggak punya keberanian buat ngomong. Tapi tiap kali aku lihat Akil, rasanya seperti pisau menusuk dodo sendiri. Dia anakku, Nat, tapi kamu yang membesarkannya. Aku memeluk diriku sendiri. Dunia ini terlalu sempit untuk menampung rasa sakit sebesar ini. Aku merasa dikhianati oleh 2 orang yang paling aku percaya. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi yang keluar dari mulutku hanyalah bisikan lirih. Kenapa, Saras, kenapa harus kalian berdua? Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melangkah pergi dari rumah seseorang, sambil membawa beban yang lebih berat dari apapun yang pernah aku pikul sebelumnya. Langkahku pulang terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Setiap bayangan pohon di sepanjang jalan seakan menertawaanku. Setiap hembusan angin terdengar seperti bisikan pengkhianatan. Rumahku sendiri, tempat yang selama ini terasa paling aman, kini tampak asing, sunyi dan dingin. Rizal belum pulang. Aku duduk di ruang tengah, menatap kosong dinding putih yang tak pernah bicara, tapi kali ini terasa menyimpan terlalu banyak rahasia. Jam dinding berdetak keras, detik demi detik terasa lambat dan menyakitkan. Saat suara pintu dibuka dari luar, tubuhku menegang. Rizal masuk dengan wajah lelah, menggantungkan jaket di gantungan, dan meletakkan tas kerja seperti biasa, seolah hari ini tak terjadi opo-opo. Seolah hidup kami belum porak-poranda. Aku berdiri, kita perlu bicara. Ia menatapku sebentar, lalu mengangguk pelan. Oke, tentang opo, aku tak sanggup main lagi. Tentang Akil, dan tentang Saras. Wajah Rizal berubah. Seketika, ia tidak langsung bicara, tapi cara dia duduk perlahan, cara matanya menghindar dari tatapanku, semuanya menjawab lebih dulu sebelum bibirnya bergerak. Aku baru saja dari rumah Saras, kataku. Dia cerita semuanya, tentang kehamilan 3 tahun lalu, tentang siapa ayah dari anak yang sekarang kupanggil anakku juga. Rizal memejamkan mata. Kenapa, Zal? Suaraku pecah. Kenapa kamu nggak pernah bilang? Kenapa kamu biarkan aku membesarkan anak dari hasil selingkuhmu, tanpa tahu siapa ibunya, tanpa tahu siapa kamu sebenarnya?
Butuh waktu lama bagi Rizal untuk membuka mulut. Dan ketika ia melakukannya, suaranya sangat pelan. Karena aku pengecut, aku tertawa pahit. Setidaknya kamu jujur soal itu. Waktu Saras bilang dia hamil, aku panik, Nat. Aku tahu itu salah, tapi aku takut kehilangan kamu. Kamu tahu kan, kita sudah lama menikah tapi belum punya anak. Waktu kamu bilang ingin adopsi bayi dari panti, aku nggak pernah menyangka bayi itu adalah Akil. Tapi waktu aku lihat dia, aku tahu. Aku tahu dia anakku. Mataku memanas, lalu kamu diam saja. Bertahun-tahun, biarkan aku menganggap semuanya baik-baik saja, padahal kamu menyimpan rahasia sebesar ini. Aku pikir itu yang terbaik, bisiknya. Kamu bahagia, Akil tumbuh dengan cinta. Saras juga bilang dia ingin melupakan semuanya. Jadi aku pikir, biar semua tetap seperti ini. Aku menggeleng, air mata tumpah juga akhirnya. Kamu pikir aku bahagia karena dibohongi, Rizal? Ia menunduk. Nadia, aku minta maaf. Aku menatap wajahnya, wajah yang selama ini kusebut rumah. Tapi malam ini, rumah itu retak. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya, apakah cinta saja cukup untuk menyelamatkan sesuatu yang dibangun di atas kebohongan? Pertanyaan itu bergema dalam benakku sepanjang malam. Aku terjogo, memandangi langit-langit kamar yang dulu terasa penuh harapan, kini berubah jadi saksi bisu luka yang tak terkatakan. Rizal tertidur pulas di sampingku, tapi aku tak mampu beranjak. Rasanya seperti odo jurang mengangol di antara kami, semakin hari semakin dalam. Pagi itu, aku duduk di meja makan sendirian, menatap segelas teh hangat yang tak sanggup kuhirup. Akil bermain di ruang tamu, tertawa riang seperti tak tahu opo-opo tentang badai yang sedang melanda hidup kami. Aku menatap wajah kecilnya yang cerah, dan hatiku remuk. Bagaimana aku bisa menyalahkannya? Dia tak bersalah, dia hanya korban dari rahasia yang mengoyak keluargaku. Teleponku berdering, Saras, suaranya lembut, namun penuh penyesalan. Nat, aku ingin bicara tentang semuanya, tentang Akil, tentang Rizal, tentang kita. Hatiku teriris, aku tahu ini bukan sekadar obrolan biasa. Ini tentang keputusan besar. Kamu mau opo, Saras? Tanyaku pelan. Aku ingin kau tahu aku nggak pernah bermaksud menyakitimu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin Akil tahu siapa ibunya sebenarnya. Tapi aku takut kau dan Rizal akan menolak. Aku takut kehilangan kalian. Aku menghela napas dalam. Ini bukan soal aku, Saras. Ini soal kepercayaan yang hancur. Hari-hari berikutnya, aku larut dalam dilema. Aku mencintai Akil seperti anakku sendiri. Tapi aku juga merasa dikhianati oleh dua orang yang aku percaya. Aku memikirkan masa depan, apakah aku bisa memaafkan, apakah aku bisa bertahan. Satu hal yang aku tahu pasti, aku harus mengambil keputusan. Dan keputusan itu akan mengubah hidup kami selamanya. Aku berdiri di depan cermin kamar, menatap sosok yang kini terasa asing. Wajahku yang dulu penuh keyakinan kini dipenuhi keraguan dan luka yang tak mudah sembuh. Aku tahu, aku harus memilih, melanjutkan hidup dengan beban rahasia yang membusuk, atau membuka luka lama demi kebenaran yang pahit. Pagi itu, aku memutuskan untuk mengajak Rizal dan Saras duduk bersama. Aku ingin mendengar semua hal yang selama ini disembunyikan, sekaligus menyampaikan perasaanku yang terkoyak. Di ruang tamu yang hening, kami bertiga duduk. Atmosfer tegang seperti udara sebelum badai. Saras menangis pelan, Rizal terlihat menyesal,
Dan aku hanya bisa menahan perasaan yang berkecamuk. Aku nggak tahu harus mulai dari mana aku membuka pembicaraan. Tapi aku ingin kalian tahu, aku merasa dikhianati. Aku merasa semua yang kita bangun selama ini rapuh. Saras mengangguk sambil terisak. Aku mengerti, Nadia. Aku salah. Aku rela bertanggung jawab apapun yang harus aku hadapi. Rizal menatap mataku dengan penuh penyesalan. Aku juga minta maaf, Nat. Aku mau berjuang, tapi aku butuh waktu untuk memperbaiki semuanya. Aku menghela napas panjang. Ini bukan hanya soal waktu, Rizal. Ini soal kepercayaan. Aku harus tahu, apakah cinta kita cukup kuat. Akil masuk membawa boneka kesayangannya, tanpa sadar menghancurkan kesunyian dengan tawa polosnya. Aku menatap anak kecil itu, dan hatiku bergetar. Ini tentang Akil, aku lanjutkan, suara bergetar. Aku ingin dia tahu siapa ibunya sebenarnya. Tapi aku juga takut kehilangan dia, takut kehilangan kalian. Tangis Saras semakin menjadi-jadi. Rizal memegang tangan kami berdua, seolah ingin menyatukan kembali serpihan yang terserai. Di saat itu, aku tahu, perjalanan kami belum usai. Tapi aku juga tahu, ini adalah titik balik yang penuh luka, dan penuh harapan. Hari berikutnya terasa seperti medan perang batin. Aku berusaha kuat demi Akil dan keluarga, tapi rasa sakit di hatiku kerap kali menyerang tanpa ampun. Setiap kali aku melihat Saras, hatiku bertanya-tanya, bagaimana mungkin aku bisa memaafkan perempuan yang dulu menjadi rahasia besar di balik hidupku. Aku berjuang keras untuk menerima kenyataan, tapi luka itu dalam, begitu dalam. Rizal berusaha mengisi ruang kosong di antara kami, dengan kata-kata maaf dan janji yang tak mudah dipercaya. Aku tahu dia berjuang, tapi aku juga tahu memulihkan kepercayaan bukan perkara mudah. Suatu sore, saat Akil tertidur pulas, aku duduk bersama Saras di ruang tamu. Udara sunyi dan berat. Aku menatap matanya, mencari tanda kejujuran. Bagaimana kamu bisa bertahan semua ini? Tanyaku pelan. Saras menarik napas dalam. Aku juga manusia, Nadia. Aku lelah menyimpan semuanya sendirian. Aku ingin memperbaiki, walau aku tahu aku sudah banyak menyakiti. Aku terdiam, menahan air mata yang ingin keluar. Kalau aku bisa memutar waktu, aku akan melakukan segalanya berbeda, tambahnya. Mendengar itu, sesuatu di dalamku mulai mencair. Mungkin ini adalah awal dari sebuah pengampunan. Bukan untuk dia saja, tapi untuk diriku sendiri. Aku tahu, memaafkan bukan berarti melupakan. Tapi ini adalah langkah pertama agar luka itu tidak membunuh kebahagiaan yang masih mungkin kami miliki. Malam itu, aku menulis surat untuk diriku sendiri. Surat penuh harapan dan kekuatan, meski hatiku masih bergetar. Aku berjanji pada diri sendiri, aku akan berjuang. Untuk Akil, untuk Rizal, untuk kami, namun, perjuangan itu tak pernah mudah. Rekonsiliasi bukan tentang kata maaf yang terucap satu kali, melainkan serangkaian langkah kecil yang harus kami lalui bersama, penuh perjuangan dan ketidakpastian. Hari itu, aku mengajak Rizal dan Saras untuk berbicara lagi, kali ini dengan niat yang lebih terbuka. Kami duduk berhadapan, mencoba mengurai benang kusut perasaan dan luka yang selama ini tersembunyi. Kita harus mulai dari sekarang, kataku tegas. Bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk membangun masa depan yang lebih baik.
Rizal mengangguk, matanya penuh penyesalan tapi juga harapan. Aku siap berusaha, Nat. Aku nggak mau kehilangan kamu dan Akil. Saras menunduk, suaranya lirih tapi tulus. Aku juga ingin membantu, walau aku tahu aku bukan bagian dari keluarga ini. Aku hanya ingin Akil bahagia. Akil yang mendengar nama dirinya tersenyum cerah dan berlari ke pangkuanku. Dia adalah alasan terbesar aku bertahan, alasan untuk percaya bahwa keajaiban bisa terjadi di tengah luka. Namun, tidak semua berjalan mulus. Odo kalanya emosi kami meledak, pertengkaran kecil yang membuat hati semakin terluka. Tapi di balik itu semua, ada sebuah kekuatan baru, keinginan untuk terus bersama, melewati badai ini. Setiap malam aku berdoa agar cinta yang kami miliki cukup kuat untuk mengatasi semua rintangan. Aku tahu, ini baru langkah kecil. Tapi aku percaya, dari langkah kecil inilah, keajaiban akan lahir. Namun, takdir seolah menguji keteguhan hati kami. Di tengah proses penyembuhan yang perlahan, datanglah sebuah cobaan yang tak pernah kami duga. Suatu pagi, aku menerima telepon dari sekolah Akil. Suara guru terdengar serius, menyampaikan bahwa Akil sering menangis dan sulit bergaul dengan teman-temannya. Mereka mengatakan Akil bertanya-tanya tentang ibunya, dan ini mulai mengganggu kesehariannya. Hatiku hancur, aku tahu ini bukan sekadar masalah anak kecil, tapi cerminan luka yang belum kami tutup. Aku dan Rizal berusaha memberikan pengertian pada Akil, mencoba menjelaskan dengan kata-kata yang lembut dan penuh kasih. Tapi melihat matanya yang bingung dan sedih, aku sadar bahwa luka itu lebih dalam dari yang kami kira. Saras pun datang membantu, mencoba mendekati Akil dengan penuh kesabaran. Namun, ketidakhadiran sosok ibu sejati selama ini meninggalkan bekas yang sulit untuk dihapus. Aku merasa seolah dunia berbalik, dan rasa bersalah menekan dadaku. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku cukup kuat untuk melindungi Akil dari badai yang kami buat. Meski cobaan ini membuat kami semakin rapuh, aku tahu kami harus tetap berdiri bersama. Karena hanya dengan kebersamaan, luka itu bisa perlahan sembuh. Malam itu, aku berjanji pada Akil dan pada diriku sendiri bahwa aku akan melakukan apa saja untuk kebahagiaan keluarga kecil kami. Namun, janji itu terasa berat ketika kenyataan mulai menamparku dengan keras. Hari-hari berlalu, tapi keadaan malah semakin sulit. Akil semakin sering menangis di sekolah, ia enggan bermain dengan teman-temannya, dan semakin tertutup. Aku dan Rizal berusaha membantunya, tapi luka di hati anak itu semakin dalam. Di tengah usaha kami, datanglah kabar yang mengguncang hatiku lebih dalam lagi, ayahku jatuh sakit parah. Rasanya dunia ikut runtuh seketika. Aku terjebak dalam dilema besar, antara menjaga keluargaku yang sedang rapuh, dan merawat ayah yang selama ini menjadi sandaran hidupku. Rizal mencoba menguatkanku, tapi aku melihat kelelahan dan kesedihan di matanya juga. Semua beban ini terasa terlalu berat untuk kami tanggung bersama. Aku merasa seperti terombang-ambing di tengah badai yang tak berujung, tanpa tahu harus berlabuh kemana. Apakah aku sudah salah memilih untuk terus berjuang? Tanyaku dalam hati. Semua usaha yang kami lakukan seperti berbalik, meninggalkan luka yang semakin dalam. Aku berdiri di persimpangan, dengan satu pilihan sulit yang harus segera aku ambil.
Hatiku hancur berkeping-keping. Ayahku yang selama ini menjadi pelindung dan penyemangat hidupku kini terbaring lemah di rumah sakit. Sementara di rumah, Akil masih berjuang dengan luka yang belum sembuh, dan Rizal mencoba menjadi sandaran yang semakin goyah. Aku tahu, aku harus membuat keputusan yang akan menentukan masa depan kami semua. Apakah aku harus meninggalkan segalanya, keluarga kecilku yang sedang rapuh, untuk merawat ayah yang kini amat membutuhkanku? Atau aku harus tetap bertahan di sini, berusaha memperbaiki hubungan yang hampir hancur, meski hatiku terbelah dua. Malam itu, aku duduk di ruang tamu yang sunyi, menatap foto keluarga kami. Tiba-tiba, aku merasa seolah seluruh dunia menuntut jawabanku sekarang juga. Aku menangis, bukan karena lemah, tapi karena beban yang terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Dengan berat hati, aku memutuskan untuk pergi ke rumah sakit, menemani ayahku di saat terakhirnya, sambil berharap Rizal dan Saras bisa menjaga Akil. Namun, kepergianku bukan tanpa konsekuensi. Rizal merasa aku mulai menjauh, Saras kebingungan, dan Akil semakin terluka tanpa kehadiranku. Aku tahu, ini adalah pilihan terakhir yang menguji kekuatan cintaku. Apakah aku mampu melewati badai ini, ataukah semuanya akan hancur tanpa jejak? Di rumah sakit yang dingin dan sepi, aku duduk di samping ranjang ayahku. Matanya yang dulu cerah kini perlahan tertutup, dan aku merasakan setiap detik yang berlalu sebagai kematian harapan yang kian mendekat. Namun, di tengah kesedihan yang menyesak, aku merasakan tangan ayahku menggenggam lembut tanganku. Sekuat tenaga, ia mencoba memberiku kekuatan terakhir. Jogo keluarga, jogo cinta, bisiknya dengan suara yang hampir tak terdengar. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Aku berjanji dalam hati, bahwa aku akan melakukan apapun demi memenuhi amanat itu. Tapi di saat yang sama, aku juga tahu bahwa aku harus pulang dan menghadapi kenyataan pahit di rumah. Saat aku tiba, rumah terasa sunyi dan kosong. Rizal dan Saras tampak lelah dan bingung, dan Akil yang biasanya ceria, kini menatapku dengan mata yang penuh kesedihan dan ketidakpastian. Aku menyadari, meski ayahku pergi, perjuangan kami belum berakhir. Hari-hari berikutnya menjadi ujian nyata. Aku berusaha merajut kembali ikatan yang hampir putus, membangun kepercayaan yang hancur, dan memulihkan hati yang terluka. Ada saat-saat ketika aku merasa hampir menyerah, ketika harapan seolah memudar. Namun, suara ayahku terus bergema di dalam hatiku, jogo keluarga, jogo cinta. Dengan itu, aku bangkit kembali, bertekad untuk membawa keluargaku melewati gelap menuju cahaya. Namun, tekad saja tidak cukup. Semua yang kami perjuangkan selama ini berada di ujung tanduk, menunggu keputusan terakhir yang akan menentukan nasib kami selamanya. Suatu malam, setelah anak-anak terlelap, aku duduk bersama Rizal dan Saras. Suasana penuh ketegangan, seolah setiap kata yang keluar bisa mengubah segalanya. Aku tak ingin kehilangan kalian, aku mulai, suara serak oleh emosi. Tapi aku juga tak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Rizal menatapku penuh harap. Apa yang kamu inginkan, Nat? Apa yang bisa kita lakukan? Saras menambahkan, kita harus memilih jalan yang benar, demi Akil dan masa depan kita semua. Aku menahan napas dalam, lalu berkata, kita harus jujur sepenuhnya.
Tidak ada rahasia lagi. Kita mulai dari nol, membangun kepercayaan yang selama ini hilang. Mereka berdua mengangguk pelan, tanda setuju. Aku tahu ini bukan keputusan mudah, tapi ini satu-satunya cara agar keluarga kami bisa benar-benar pulih. Keputusan itu menjadi titik balik yang berat sekaligus penuh harapan. Kami tahu, jalan di depan masih panjang dan berliku, tapi dengan kejujuran sebagai pondasi, aku percaya cinta kami akan mampu bertahan. Malam itu, aku tidur dengan hati yang lebih ringan, meski awan gelap masih menghantui. Ini adalah pilihan terakhir yang menentukan, apakah kami akan hancur, atau bangkit menjadi keluarga yang lebih kuat. Pagi itu, udara terasa berbeda, seolah membawa angin segar yang menyapu segala keraguan dan kesedihan. Aku membuka mata dengan semangat baru, merasakan beban berat perlahan menghilang. Kami mulai hari dengan berbicara dari hati ke hati. Tak ada lagi rahasia yang disembunyikan, hanya kejujuran yang mengikat kami lebih erat. Rizal berjanji untuk selalu berada di sampingku, memperbaiki segala kesalahan yang pernah terjadi. Saras juga berusaha keras untuk menjadi sosok yang bisa dipercaya, bukan lagi bayang-bayang masa lalu. Akil, meski masih kecil, mulai menunjukkan senyum yang tulus, senyum yang selama ini hilang karena luka yang tak terlihat. Setiap langkah yang kami ambil terasa penuh perjuangan, tapi juga penuh harapan. Aku belajar bahwa keluarga bukan hanya tentang darah, tapi tentang cinta yang dipilih dan diperjuangkan. Hari demi hari, perlahan kami membangun kembali kehangatan dan kebahagiaan yang pernah hilang. Malam itu, saat aku melihat Akil tertidur lelap di pangkuanku, aku merasakan damai yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi aku yakin kami sudah berada di jalur yang benar. Namun, membangun kembali kepercayaan bukanlah perkara mudah. Ikatan yang sempat retak harus diperkuat dengan kesabaran dan ketulusan yang tiada henti. Setiap hari, aku, Rizal, dan Saras berusaha saling mendengarkan lebih dalam, berusaha memahami luka yang tersembunyi di balik kata-kata yang tak terucap. Kami mulai menciptakan momen-momen kecil penuh arti, makan malam bersama tanpa gangguan, mengajak Akil bermain di taman, bahkan sekadar duduk bersama membicarakan mimpi dan harapan. Tapi di balik semua usaha itu, aku masih merasakan kegelisahan. Ketakutan bahwa suatu saat masa lalu bisa kembali menghantui dan meruntuhkan semuanya. Suatu sore, ketika Akil tertidur di pangkuanku, aku memandang wajah polosnya dan bertanya dalam hati, bisakah aku melindunginya dari segala luka dunia ini? Aku sadar, aku tak bisa melakukannya sendirian. Aku butuh keluarga yang utuh, yang kuat. Dengan tekad itu, aku mengajak Rizal dan Saras untuk lebih terbuka dan jujur satu sama lain, membangun pondasi yang tak mudah goyah. Langkah demi langkah, ikatan rapuh itu mulai menguat, memberi kami kekuatan untuk melanjutkan hidup. Dan aku percaya, selama kami bersama, tak ada badai yang terlalu besar untuk kami hadapi. Namun, hidup selalu punya cara untuk menguji seberapa kuat ikatan yang sudah kami bangun. Suatu hari, sebuah kabar datang menghampiri kami, Saras harus pindah kerja keluar kota untuk beberapa bulan. Tawaran itu adalah kesempatan besar baginya, tapi artinya kami harus menjalani hari-hari dengan jarak yang memisahkan. Aku merasakan kekosongan yang tiba-tiba mengisi rumah kami,
dan aku tahu Rizal juga merasakan hal yang sama. Akil mulai bertanya-tanya mengapa ibunya harus pergi, dan aku harus berusaha menjelaskan tanpa membuatnya takut atau kecewa. Malam-malam penuh cemas dan rindu menjadi bagian dari keseharian kami. Tapi di balik itu semua, kami belajar arti sejati dari pengorbanan dan kesetiaan. Kami saling menguatkan, menjaga komunikasi, dan memastikan bahwa cinta tetap menjadi jembatan yang menghubungkan kami meski jarak memisahkan. Ujian terakhir ini terasa berat, tapi aku yakin ini hanya langkah terakhir sebelum kami benar-benar menemukan kebahagiaan yang selama ini kami impikan. Aku memegang erat harapan itu, dan dengan hati penuh keberanian, aku melangkah maju bersama keluargaku. Waktu berlalu, dan meski jarak membentang, kami belajar menemukan cara baru untuk tetap dekat. Pesan singkat di tengah malam, panggilan video yang hangat, dan kata-kata penghiburan menjadi jembatan hati kami. Hari-hari terasa lebih ringan ketika aku melihat Akil kembali tersenyum, meski rindu pada ibunya selalu mengintip di balik matanya. Rizal dan aku semakin menyadari bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang fisik bersama, tapi tentang kekuatan cinta yang tak lekang oleh jarak. Sebuah kabar bahagia datang saat Saras mengabarkan bahwa ia akan segera pulang, membawa cerita dan pengalaman yang memperkoyak keluarga kecil kami. Aku berdiri di depan jendela rumah, menatap langit yang mulai cerah. Cahaya matahari pagi menghangatkan tubuhku dan memberiku keyakinan baru. Kami telah melewati badai tergelap, dan sekarang saatnya untuk memulai babak baru dengan penuh syukur dan cinta. Aku tahu, perjalanan kami masih panjang, tapi kini aku percaya, selama kami bersama, tak ada halangan yang terlalu besar untuk dilewati. Di ujung jalan yang penuh liku ini, aku melihat cahaya terang, cahaya yang membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati untuk keluargaku. Saras akhirnya pulang, dan rumah kami kembali penuh dengan tawa yang lomo hilang. Melihat Akil berlari ke pelukannya membuat hatiku meleleh, menghapus sisa kesedihan yang pernah ada. Kami duduk bersama malam itu, berbagi cerita dan mimpi yang baru. Aku menyadari, kami bukan hanya sekadar keluarga yang selamat dari badai, tapi keluarga yang tumbuh lebih kuat karena menghadapi semuanya bersama. Aku mulai merancang masa depan dengan Rizal dan Saras, membayangkan kehidupan yang penuh cinta, kepercayaan, dan kebahagiaan. Tapi aku juga sadar, membangun masa depan berarti terus berjuang tanpa henti, menjaga setiap ikatan yang telah kami perbaiki dengan sepenuh hati. Kami berjanji untuk selalu saling mendukung, menjadi pelindung dan sahabat satu sama lain. Dengan keyakinan itu, aku menatap hari-hari yang akan datang dengan semangat baru, semangat untuk mengukir masa depan bersama, tanpa takut menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Keluarga kami bukan hanya tempat berlindung, tapi juga sumber kekuatan yang tak akan pernah pudar. Kini, setelah segala ujian dan perjuangan yang kami lewati bersama, aku duduk di ruang tamu rumah yang hangat, memandangi foto-foto lama yang terpajang di dinding. Setiap gambar bercerita tentang cerita kami, tentang air mata, tawa, harapan, dan kekuatan yang tumbuh dari cinta. Aku belajar bahwa keluarga bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang keberanian untuk terus mencoba, memaafkan, dan saling menguatkan. Ada masa ketika aku hampir menyerah,
ketika rasa sakit hampir menghancurkan segalanya. Tapi di saat itulah aku sadar bahwa cinta sejatilah yang mampu menyembuhkan dan membangun kembali. Rizal, Saras, dan Akil kini bukan hanya bagian dari hidupku, mereka adalah jantung dari kehidupanku. Kami telah membuktikan bahwa keluarga bisa bertahan meski badai menghadang, dan bahwa setiap luka bisa menjadi pelajaran berharga. Dengan hati yang penuh syukur, aku menatap masa depan yang cerah, siap untuk menjalani hari-hari bersama mereka dengan cinta yang lebih besar dari sebelumnya. Ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan baru, perjalanan yang akan kami lalui bersama, selamanya. Namun, ketika sebuah rahasia besar terungkap, segalanya berubah. Kepercayaan yang kami bangun selama bertahun-tahun tiba-tiba runtuh. Aku merasa dunia ambruk, dan aku berdiri di persimpangan jalan, bertanya, bagaimana aku bisa menyelamatkan keluargaku dari kehancuran. Aku memilih untuk tidak menyerah. Aku menetapkan tujuan baru, membangun kembali ikatan yang retak, walau harus melewati jalan penuh luka dan air mata. Perjuangan itu tidak mudah. Aku harus menghadapi rasa sakit, kekecewaan, dan pergolakan batin yang mendalam. Tapi di balik semuanya, aku belajar arti kesetiaan, pengorbanan, dan kekuatan cinta yang tak tergantikan. Puncak drama terjadi ketika aku dihadapkan pada pilihan paling sulit, terus menyembunyikan kebenaran dan hidup dalam kebohongan, atau membuka semua rahasia dan memulai dari nol. Aku memilih kejujuran, walau itu berarti harus kehilangan sebagian dari dunia yang pernah kukenal. Dengan keberanian itu, aku dan keluargaku mulai melangkah maju, memperbaiki luka satu per satu, dan membangun masa depan yang penuh harapan. Ujian terakhir datang dalam bentuk jarak dan pengorbanan, tapi kami berhasil melewatinya dengan cinta yang semakin kuat. Kini, aku tahu bahwa keluarga bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang keberanian untuk tetap bersama, meski badai menghadang. Cerita ini mengajarkan aku, dan aku harap juga kalian, bahwa cinta sejati mampu mengatasi segala rintangan. Bahwa kejujuran adalah pondasi yang paling kokoh untuk membangun kebahagiaan. Dan yang terpenting, bahwa keluarga adalah harta paling berharga yang harus kita jaga dengan sepenuh hati. Terima kasih sudah ikut mendengarkan kisah kami. Semoga cerita ini memberi inspirasi dan kekuatan untuk kalian yang juga sedang berjuang.